Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Rahma Putri, NPM 20811010167. Saya berasal dari Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi nilai saya pada mata kuliah Psikologi Umum. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang memori atau ingatan. Memori atau ingatan adalah sebuah fungsi kognisi yang melibatkan otak kita dalam pengambilan suatu informasi yang kita lihat dengan mata, yang kita dengar dengan telinga, atau yang kita laksanakan sehari-hari, dan kemudian masuk ke dalam jiwa dan akan tersimpan menjadi sebuah ingatan. Proses terjadinya ingatan melalui 3 proses penting. Yang pertama yaitu adalah encoding. Encoding adalah proses masuknya informasi ke dalam otak, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Encoding terbagi lagi menjadi 4 proses. Yang pertama yaitu adalah atensi. Atensi adalah pemrosesan informasi secara sadar, baik itu berjumlah besar ataupun berjumlah kecil. Yang kedua yaitu elaborasi. Elaborasi adalah pemberian sandi atau label dan bisa juga diberikan nama. Yang ketiga yaitu tingkat pemrosesannya. Teori ini menyatakan informasi diproses dalam kontinum dari dangkal encoding fitur sensoris ke menengah dengan pemberian label atau nama sampai ke dalam makna rangsangan dan asosiasinya dengan rangsangan lainnya. Dan yang keempat yaitu imajinasi. Imajinasi adalah gambaran dari persepsi yang telah ada. Kembali lagi kepada proses terjadinya ingatan. Yang pertama yaitu encoding, yang kedua penyimpanan ingatan. Penyimpanan mencakup bagaimana informasi dipertahankan seiring dengan berjalannya waktu dan bagaimana informasi itu direpresentasikan dalam ingatan. Ingatan bisa bertahan dalam 1 detik saja dan dalam beberapa menit, jam, tahun, bahkan bisa seumur hidup. Menurut teori Atkinson-Shiffrin menyatakan bahwa ingatan dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ingatan sensoris, adalah ingatan yang bisa bertahan dalam 1 detik saja. Dan yang kedua adalah ingatan jangka pendek, bisa bertahan dalam 30 detik saja dan bahkan bisa lebih dari 30 detik sesuai dengan caranya tersendiri. Dan yang ketiga ada ingatan jangka panjang yang bisa bertahan seumur hidup kita. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ingatan sensoris terlebih dahulu. Ingatan sensoris adalah informasi yang didapat dari dalam dunia ini dalam bentuk aslinya, dalam sekejap mata saja. Ingatan sensoris ini bisa menjadi ingatan jangka pendek, dan jangka pendek ini bisa juga menjadi ingatan jangka panjang. Bagaimana caranya? Ingatan sensoris yang awalnya bisa bertahan dalam 1 detik saja, kenapa bisa menjadi ingatan jangka pendek? Karena kita menganggap informasi tersebut menjadi informasi yang penting bagi kita, sehingga kita menjadikan itu ingatan jangka pendek karena kita mengulangnya. Kenapa bisa terjadi ingatan jangka panjang? Karena kita terus mengulang ingatan jangka pendek tadi. Dari ingatan sensoris kita jadikan ingatan jangka pendek dan menjadikan itu ingatan jangka panjang. Dengan cara, contohnya saja, dahulu kita diberikan daftar pelajaran. Waktu SMA kita diberikan daftar pelajaran. Daftar pelajaran tersebut kita pakai dalam 1 tahun. 1 tahun lamanya ketika kita berada di dalam kelas itu. Jadi, awal kita masuk sekolah atau awal mulainya pelajaran, kita akan melihat daftar pelajaran yang telah ada tadi. Contohnya hari Senin. Hari Senin pelajarannya adalah matematika, akuntansi, bahasa Indonesia. Maka malamnya kita akan mempersiapkan 3 mata pelajaran tersebut. Awalnya kita melihat malam, kita tidak akan ingat besoknya lagi itu pelajaran apa. Minggu depan maksudnya kita tidak ingat lagi pelajaran hari Senin itu apa, kecuali kita melihat daftar lagi. Awalnya itu menjadi sebuah ingatan sensoris yang akan kita ingat dalam 1 detik saja ketika kita melihat awalnya saja. Tapi ketika kita mengulang hari Senin kembali, kita melihat kembali apa saja pelajaran dari hari Senin tersebut. Ada MTK, akuntansi, dan bahasa Indonesia. Jadi ingatan kita mulai bertambah menjadi ingatan jangka pendek. Oh, jadi pelajarannya ini. Dalam beberapa menit itu masih kita ingat ini akuntansi, bahasa Indonesia, MTK. Ingat gitu kan. Tapi akan hilang juga lagi jika kita tidak mengulangnya lagi. Ketika kita mengulangnya lagi, minggu depannya lagi, hari Senin lagi, ketika kita melihat lagi, dalam 1 minggu saja, dalam 1 bulan saja, kita bisa mengingat mata pelajaran hari Senin setiap minggunya.
Begitu juga dengan hari-hari setelahnya kita akan mengingatnya sehingga ingatan itu bisa tersimpan dalam ingatan jangka panjang kita. Ingatan jangka panjang terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu ingatan eksplisit. Ingatan eksplisit adalah informasi yang diambil secara sadar seperti fakta atau kejadian tertentu dan informasi secara verbal yang dapat dikomunikasikan. Contohnya seperti sekarang kita mengambil fakultas psikologi. Tentu kita belajar tentang psikologi, apa itu pengertian psikologi dan lain sebagainya. Sekarang kita tahu itu apa pengertian dari psikologi sehingga sekarang kita bisa menjelaskan kembali apa itu pengertian psikologi. Yang kedua yaitu ingatan episodik. Ingatan episodik ini adalah ingatan yang mengenai tentang apa, kapan, dan di mana. Contohnya, seperti saya pergi PKL, dahulunya ada seorang teman di depan kamar saya yang tidak tahu cara membuka pintu kamar. Itu apa kejadiannya? Dan dia di mananya itu terjadi di Hotel Grand Kanaya Medan. Dan yang ketiga, kapan itu terjadi ketika saya pergi PKL ke Medan. Yang ketiga yaitu ingatan simantik. Ingatan simantik ini adalah pengetahuan umum tentang dunia. Contohnya seperti sekarang presiden kita adalah Joko Widodo, presiden Amerika Serikat adalah Donald Trump. Yang keempat yaitu ingatan implisit. Ingatan implisit ini adalah ingatan yang dipengaruhi oleh perilaku seseorang pada pengalaman sebelumnya tanpa disadarinya. Contohnya seperti kita mendengarkan musik di mall atau supermarket, kita kayak hafal gitu lagunya kan. Ya kenapa kita hafal? Karena kita pernah mendengarkan lagu itu atau memutar lagu itu di rumah. Yang kelima yaitu ingatan prosedural. Ingatan prosedural ini mengenai tentang keahlian kita. Contohnya saja ketika kita sering membuat makalah di laptop atau di komputer sehingga kita sudah hafal keyboard huruf abjad itu di mana, enter itu di mana, sehingga kita ketika mengetik tidak perlu lagi melihat terfokus kepada keyboard di mana huruf abjad tersebut karena kita sudah hafal. Dan yang keenam yaitu ingatan priming. Ingatan priming ini yaitu di mana ada sesuatu kata atau informasi yang mengingatkan kita kepada pengalaman kita yang telah lalu. Contohnya seperti teman kita bercerita tentang pengalamannya. Ada satu kalimat atau kejadiannya itu hampir mirip dengan kejadian yang pernah kita alami sehingga ketika dia mengucapkan kalimat tersebut kita bisa mengingat pengalaman kita mengenai hal tersebut juga walaupun pengalamannya tidak sesuai dengan pengalamannya itu tapi ada keterkaitannya. Kembali kepada proses terjadinya ingatan. Yang pertama yaitu encoding, yang kedua penyimpanan ingatan, dan yang terakhir yaitu pengambilan kembali ingatan. Pengambilan kembali ingatan ini disebut juga dengan retrieval. Retrieval ini adalah mengambil kembali informasi atau sesuatu yang pernah tersimpan di dalam otak kita dengan cara mencari informasi yang itu di dalam otak dan menemukannya dan menggunakan kembali informasi tersebut. Demikian video saya, apabila ada kata-kata yang salah saya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya jika ada tugas dari psikologi umum lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.